Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pembelajaran kita hari ini mengenai tematik tema 6, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Pembelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Let's go! Di sekitar kita ada berbagai macam hewan dan tumbuhan. Ada hewan dan tumbuhan yang hidup di alam bebas. Ada juga hewan dan tumbuhan yang kita pelihara. Hewan dan tumbuhan yang hidup di alam bebas maupun yang kita pelihara harus kita jaga kelestariannya. Nah, sekarang di hadapan kalian ada sebuah teks yang menceritakan tentang hewan peliharaan. Ayo kita baca bersama-sama. Ada kelinci di rumah Beni. Kelinci itu hadiah dari ibu. Ibu memberikan kelinci itu pada bulan Januari. Setiap hari Minggu, Beni membersihkan kelincinya. Beni menyayangi kelinci peliharaannya. Oke, sekarang ibu tanya, siapa yang punya hewan peliharaan di dalam teks tersebut? Iya, Beni. Lalu siapa yang memberikan Beni sebuah hewan kelinci? Ibu Beni yang memberikannya. Lalu ibu memberikan kelinci tersebut pada bulan apa ya? Pada bulan Januari. Lalu Beni membersihkan kelincinya setiap hari apa? Setiap hari Minggu. Lalu apakah Beni menyayangi kelinci peliharaannya? Iya, Beni menyayangi kelinci peliharaannya. Nah, di dalam teks tersebut, mengapa ibu membuatnya dengan huruf tegak bersambung? Karena hari ini kita akan belajar tentang tulisan tegak bersambung. Kamu dapat menggunakan huruf tegak bersambung untuk menulis kalimat. Nah, di dalam menulis kalimat dengan huruf tegak bersambung, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar. Contoh kalimatnya, kelinci itu hadiah dari ibu. Huruf K pada kalimat kelinci itu ditulis dengan huruf besar karena berada di awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Contoh kalimatnya, ada kelinci di rumah Beni. Nah, karena Beni itu nama orang, jadi huruf B-nya kita tulis dengan huruf kapital.
Yang ketiga, huruf kapital juga digunakan untuk nama bulan. Contoh kalimatnya, Ibu memberikan kelinci itu pada bulan Januari. Nah, karena Januari itu nama bulan, maka huruf J pada kata Januari diawali dengan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital juga digunakan untuk nama hari. Contoh kalimatnya, setiap hari Minggu, Benny membersihkan kandang kelincinya. Nah, karena hari Minggu itu termasuk nama-nama hari, maka huruf M pada kata minggu itu diawali dengan huruf kapital. Nah, setelah kalian memahami keempat hal yang harus diperhatikan dalam menulis tegak bersambung, sekarang coba kalian temukan huruf mana saja yang menggunakan huruf kapital pada teks berikut ini. Hari Minggu, Ayu pergi bertamasya ke kebun binatang. Di sana, ia melihat berbagai jenis hewan. Ada burung elang, gajah, jerapah, dan hewan lainnya. Nah, mana saja yang menggunakan huruf kapital? Yang pertama, huruf H pada kata hari, karena berada di awal kalimat. Lalu, yang kedua, huruf M, karena itu merupakan nama hari. Kemudian yang ketiga, huruf A pada kata Ayu, karena merupakan nama orang. Kemudian ada lagi, huruf D pada kata di sana, karena berada di awal kalimat. Lalu, yang terakhir ada yang huruf A pada kata ada, karena berada di awal kalimat. Berikut ini huruf kapital dan huruf kecil tulisan tegak bersambung dari huruf A sampai huruf Z. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apa lagu yang sering kamu dengarkan akhir-akhir ini? Kalau lagu cicak-cicak di dinding, kalian tahu tidak? Coba kalau kalian tahu, ayo nyanyikan lagu cicak-cicak di dinding bersama-sama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu tentang bunyi panjang dan bunyi pendek pada sebuah lagu. Lagu terdiri atas melodi dan lirik. Melodi adalah susunan nada-nada. Nada-nada dalam lagu diatur panjang dan pendeknya. Panjang dan pendeknya lagu diatur dalam ketukan. Ketukan menunjukkan bunyi panjang dan bunyi pendek pada lagu. Bunyi panjang adalah bunyi yang dilafalkan panjang, sedangkan bunyi pendek adalah bunyi yang dilafalkan pendek. Berikut ini macam-macam ketukan yang biasa digunakan dalam lagu. Yang pertama, nada 4 ketuk. Cara menulisnya
not angka ditambah 3 titik di belakangnya. Contohnya, di situ ada not sol atau not 5 ditambahkan 3 titik di belakangnya. Terus, nada yang kedua, nada 3 ketuk. Cara menulisnya, not angka ditambah 2 titik di belakangnya. Contohnya seperti itu ya. Kemudian, nada 2 ketuk. Cara menulisnya, not angka ditambah 2 titik di belakangnya. Nah, untuk yang 2 ketuk ini, not yang pertama, not sol, not angka 5, lalu ditambahkan 1 titik, ditambahkan lagi not angka, baru ditambahkan titik lagi setelah not yang angka 3 tersebut. Yang terakhir, nada 1 ketuk. Cara menulisnya, not angka ditulis angkanya saja tanpa menggunakan titik. Nah, contohnya bisa dilihat di situ ya. Tidak ada titik di not angkanya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lirik lagu yang ada pada gambar. Lirik yang cicak. Nah, lirik cicak itu bunyinya bunyi pendek. Karena nada yang dihasilkan hanya 1 ketukan. Tidak ada titik setelah not angka. Sedangkan pada lirik di dinding itu bunyinya panjang. Mengapa demikian? Karena nada yang dihasilkan terdiri dari 2 ketukan. Ada tanda titik setelah not angka 5. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan untuk anak-anakku semuanya. Mohon maaf bila ada penyampaian materi yang kurang dipahami. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.